Umi request warna darah dong, biar bisa bedain mana warna darah haid dan mana warna darah istihadah. Darah haid dan darah istihadah itu kadang bisa dibedakan dari segi warnanya, kadang tidak bisa. Nah, dalam hal warna darah itu ada 5 ya. Yang pertama hitam, yang kedua merah, yang ketiga coklat, yang keempat kuning, dan yang kelima keruh. Ini kalau dari segi sifat kuatnya, paling kuat itu hitam, kedua merah, ketiga coklat, keempat kuning, kelima keruh. Dari kelima warna darah ini, yang 3 warna darah hitam, merah, coklat itu ulama sepakat yaitu warna darah haid. Tapi kalau kuning dan keruh itu ulama ikhtilaf ya, artinya ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan itu warna darah haid, ada yang mengatakan bukan. Tapi pendapat yang lebih sahih mengatakan itu adalah warna darah haid. Makanya kita masukkan ke dalam daftar warna darah haid. Jadinya ada 5. Nah, perlu digarisbawahi, ketika keluar darah tidak melebihi 15 hari, mau warna apapun itu darahnya, maka hukumnya haid ya. Mau itu darahnya kuat, mau itu darahnya lemah. Misal kakak keluar darah 2 hari hitam, 2 hari merah, 2 hari coklat, 2 hari kuning, 2 hari keruh, total 10 hari. Maka 10 hari ini haid semua. Kenapa? Karena keluar darahnya tidak melebihi 15 hari. Atau kakak keluar darah, misalkan 5 hari hitam, 5 hari merah, total 10 hari. Maka ini 10 hari haid semua, baik yang hitam maupun yang merahnya. Kenapa? Karena tidak melebihi 15 hari. Nah, darah baru bisa dibedakan, ini loh darah haid karena lebih kuat, ini loh darah istihadah karena lebih lemah, itu ketika keluar darahnya melebihi 15 hari. Saya kasih contoh misalkan 20 hari. Kakak keluar darah 20 hari, rinciannya 10 hari hitam, 10 hari merah. Ingat tadi urutan warna darah, yang paling kuat hitam, yang kedua merah, yang ketiga coklat, yang keempat kuning, yang kelima keruh. Berarti hitam dan merah kuat mana? Kuat hitam. Maka 10 hari hitam itu haidnya, 10 hari merah itulah istihadahnya. Kenapa kok di sini yang merah jadi istihadah? Ya karena merah ini lebih lemah daripada hitam gitu. Ketika kasusnya melebihi 15 hari, maka darah yang paling kuat itulah darah haidnya, sementara darah yang lemah itulah istihadahnya. Nah, metode membedakan darah haid dan darah istihadah menggunakan warna darah atau sifat darah ini dinamakan dengan mumayyizah ya, disebut kategori mumayyizah. Darah kuat sama dengan haid, darah lemah sama dengan istihadah. Tapi untuk masuk kategori ini ada syaratnya, disebut dengan syarat tamyiz. Semuanya ada 4. Nah, syarat tamyiz itu yang pertama darah kuat minimal 24 jam. Yang kedua darah kuat itu maksimal 15 hari 15 malam. Ya karena darah kuatnya akan dijadikan haid, tentunya harus memenuhi syarat haid minimal 24 jam dan tidak boleh lebih dari 15 hari 15 malam. Kemudian yang ketiga darah lemah minimal 15 hari 15 malam. Karena si darah lemahnya ini kan akan dijadikan masa istihadah alias suci. Makanya sesuai dengan minimal masa suci itu kan pemisah antara haid satu dan haid yang lain itu minimal 15 hari 15 malam. Makanya disyaratkan darah lemahnya minimal 15 hari 15 malam kalau setelah darah lemahnya ini bukanlah hari nako alias hari bersih ya. Kemudian yang keempat tidak boleh selang-seling darah kuat dan darah lemah sampai melebihi 15 hari. Kalau tidak memenuhi syarat ini, maka gak bisa masuk kategori mumayyizah. Contoh, keluar darah 20 hari, rinciannya 17 hari hitam, 3 hari merah. Memenuhi syarat tidak? Tidak memenuhi syarat. Kenapa? Darah kuatnya si hitamnya ini 17 hari, sementara tadi dikatakan tidak boleh lebih dari 15 hari. Karena tidak memenuhi syarat, maka jangan masuk kategori mumayyizah, tapi masuknya ke kategori goiru mumayyizah. Kategori goir mumayyizah itu menghitung mana haid dan mana istihadah bukan pakai warna darah, tapi pakai adat haid. Adat haid sama dengan haid, adat suci sama dengan istihadah. Adat haid yang dipakai yang mana? Yakni haid yang terakhir, yang sebelum bulan kejadian keluar darah lebih dari 15 hari ini. Misalkan bulan sebelumnya dia haidnya 7 hari, sucinya 20 hari, berarti siklusnya 27 hari. Bulan sekarang dia keluar darah misalkan 30 hari.
ya, dengan rincian umpamanya 17 hari hitam, 13 hari merah, total 30 hari. Maka jangan dihitung 17 hari hitam haidnya, 13 hari merah istihadohnya, ini gak memenuhi syarat tamyiz. Tapi hitungnya pakai haid yang terakhir ya, haid terakhir 7 hari, sucinya 20 hari, berarti siklusnya 27. Maka dari yang 30 hari ini kita hitung dari awal keluar darah 7 hari itu haidnya. Habis itu hitung 20 hari istihadohnya. 7 tambah 20 udah 27, habis siklus. Kalau habis siklus berarti giliran haid yang baru. Sisanya tadi berapa? 30 kurangi 27, sisanya 3 hari. Maka 3 hari yang terakhir adalah haid gitu. Jadi 7 haid, 20 istihadah, 3 haid gitu dari yang 30 hari ini. Nah, ini keterangan masalah warna darah ada di dalam kitab Al-Ibanah wal Ifadah halaman 28. Di sana dikatakan sifat darah haid. Darah haid itu ya sifatnya itu ditinjau dari 3 aspek. 1 dari warna, 2 dari tekstur, 3 dari aroma. Ya. Warna darah itu ada 5. 1 hitam, ini udah ngurut ya dari kuat ke lemah. 1 hitam, 2 merah, 3 coklat, 4 kuning, 5 keruh. Nah, kemudian dari segi tekstur, kadang darah tuh ada yang kental, kadang ada yang encer. Yang kental itu yang kuat, yang encer itu yang lemah. Kemudian yang ketiga dari segi aroma, ada yang bau, ada yang tidak terlalu bau gitu. Maka yang lebih bau atau yang lebih kuat lah aromanya, itulah yang kuat ya, darah kuatnya. Sementara yang tidak berbau atau tidak terlalu bau, itulah yang lemah. Jadi sebenarnya seharusnya meninjau darah haid itu sampai dilihat warnanya, dicium aromanya, dipegang teksturnya. Tapi itu kadang terasa berat ya untuk wanita. Ada pendapatnya Imam Ghazali dan Imam Haramain dalam kitab Raudhah ya, cari di kitab Raudhah bab haid. Itu dikatakan boleh hanya meninjau dari segi warnanya saja. Nah, kita ambil pendapat yang ini supaya lebih memudahkan kaum hawa nih. Jadi kita tinjau dari segi warnanya gitu. Nah, kemudian di sini dikatakan masalah kuning dan keruh. Kuning dan keruh itu diikhtilafkan oleh para ulama madhab Syafi'i. Ya, tapi kuning dan keruh ini hukumnya haid menurut pendapat yang as-shah, yang lebih sahih. Ya, ini dasarnya karena ini ada hadisnya Siti Aisyah bahwa zaman dulu itu para wanita mengirimkan sebuah kain, dalamnya ada cairan gitu. Kemudian ditanyakan kepada Siti Aisyah, ya ada cairan kuning, ditanyakan ini harus sudah mandi wajib atau jangan dulu gitu. Kemudian Siti Aisyah menjawab, la ta'jana hatta taroina qasata baydoa. Jangan dulu terburu-buru mandi wajib sampai melihat kapas berwarna putih. Artinya masih haid kalau kuning. Sehingga ini dijadikan dasar kuning itu hukumnya haid. Ini menurut qaul as-shah. Menurut di bawahnya, menurut muqabil as-shah, bukan haid kuning dan keruh. Dasarnya apa? Dasarnya hadis dari Ummu Atiyah. Kunna la na'udu as-sufrata wa qudrata syai'an. Ini kata Ummu Atiyah. Jadi mau ngambil pendapat yang kuning keruh haid itu boleh, ngambil yang bukan haid juga boleh. Dua-duanya ada dasarnya. Lalu ini di halaman 69 ini masalah mumayyizah ya. Ini kalau ini yang mubtadaahnya, tapi yang mu'tadahnya pun, mubtadah itu pertama kali haid, yang mu'tadah itu yang sudah terbiasa haid. Ini ya hampir samalah. Ini karena keterangannya banyak yang di mubtadaah, maka saya pakai penjelasannya dari yang mubtadaah. Di sini hadis yang jadi landasan menghukumi haid dan istihadah pakai warna darah, ini nih hadisnya. Wa dalilu ala annaha ta'malu bitamiziha qauluhu sallallahu alaihi wasallam li Fatimah binti Abi Hubaisyin. Nah, ada seorang wanita yang keluar darahnya itu melebihi 15 hari, namanya Fatimah binti Abi Hubais. Ya, beliau istihadah. Kemudian baginda Nabi berkata begini, idza kana damul haidati fa innahu damun aswadu yurafu fa idza kana kadzalik famsiki anis sholati fa idza kana akhar fatawaddui wa sholli fa inna ma huwa irqun. Kata baginda Nabi, darah haid itu adalah darah hitam yang diketahui. Apabila keluar darah yang itu tuh, yang kuat itu, maka jangan laksanakan sholat. Fa idza kana akhar, tapi kalau warnanya bukan darah yang hitam, maksudnya bukan darah yang kuat, maka wudu dan sholatlah, karena itu bukan haid, tapi itu adalah darah istihadah gitu. Nah, di sini lalu jelaskan syarat tamyiz. Ini syarat tamyiz yang saya babarkan tadi yang 4 ya. Ini keterangan dari kitab Al-Ibanah wal Ifadah di sini. Gitu.